Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kembali berjumpa untuk mengaji kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah yang alhamdulillah sudah 12 hadis yang kita bahas, dan insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalits asyar. Hadis yang ke-13. Kamalul imani. Sempurnanya iman. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hamzah, nama beliau aslinya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini Anas bin Malik ya. Ini salah seorang sahabat yang terkenal juga. Beliau pernah mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau suatu ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak beriman salah satu di antara kalian. Ini ada yang memaknai, maksudnya tidak sempurna imannya, bukan tidak beriman sama sekali, tetapi tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai juga untuk dirinya sendiri. Ini hati-hati para hadirin. Ini banyak sekali kadang-kadang beberapa ustadz, mohon maaf, saya seringkali juga mendengar ketika sedang ceramah menyampaikan hadis ini cara menerjemahkannya kurang tepat. Kadang-kadang menerjemahkannya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu cara menerjemahkannya begini. Ini biasanya ada beberapa, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini terjemahan yang kurang tepat karena kalimatnya tidak begitu. Kalau dia menerjemahkan atau para dai ustadz ini menerjemahkannya begitu, harusnya lafal hadisnya nggak begitu. Harusnya lafal hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Itu harusnya. Tapi ini ada kalimat hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ada li di situ. Nah, ini yang hati-hati sekali ya para hadirin, saudara-saudaraku sekalian yang mungkin biasa ngisi pengajian, ngisi tausiah, ngisi ceramah di mana-mana. Ketika mengutip hadis ini, tolong agak berhati-hati di dalam menerjemahkan hadis ini. Rawil hadithi Anas bin Malik. Kita coba lacak siapa sebenarnya sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik ini. Nasabuhu huwa Anas bin Malik ibn Nadar bin Damdam al-Ansari al-Khazraji. Nasab beliau adalah Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam al-Ansari al-Khazraji. Jadi terkategori sahabat Ansar. Ummuhu huwa Ummu Sulaim bintu Malhan bin Khalid
tazawwajat Aba Talhata ba'da mauti Malikin wa kana mahruha ayuslima Abu Talhata fa aslama wa hassana islamahu wa mahruha akramu mahri. Jadi ibunya bernama Ummu Sulaim binti Mulham bin Khalid menikahi atau menikah dengan Abu Talha setelah meninggalnya Malik. Jadi Anas ini punya seorang ayah bernama Malik, ibunya Ummu Sulaim. Tapi kemudian ketika sang ayah meninggal dunia, sang ibu menikah kembali dengan sahabat Abu Talha. Dan luar biasanya para hadirin sekalian, itu maharnya bukan emas, bukan seperangkat alat sholat sebagaimana di sini, bukan. Ini yang kata Rasulullah itu maharnya itu sebaik-baik mahar, semulia-mulia mahar. Kenapa? Yaitu tanda Islamnya Abu Talha. Mauliduhu wulida qabla al-hijrati bi'ashri sinin. Beliau lahir itu kurang lebih 10 tahun sebelum hijrah. Kunyatuhu atau biasa beliau dipanggil Abu Hamzah karena bihar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan Abu Hamzah. Punya putra bernama Hamzah, maka dipanggil dengan ayahnya Hamzah. Siapa yang menyebutnya demikian adalah Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah itu biasa memanggil Anas, itu tidak memanggil ya Anas tetapi ya Abu Hamzah. Biasanya begitu. Jihaduhu, di antara bentuk jihadnya beliau, ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thamanata ghazwatin wa syahida al-futuhat. Beliau seringkali ikut bertempur bersama Rasulullah, itu kurang lebih ada 8 pertempuran beliau bersama Rasulullah. Termasuk juga beliau turut menyaksikan berbagai macam peristiwa penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu. Karena beliau termasuk sahabat yang meninggal dalam usia yang sangat tua. A'maluhu, di antara bentuk perbuatan yang itu menakjubkan bagi kita, arsalat ummuhu kayakuna khadiman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadimahu ila an intaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Beliau ya, ini suatu ketika sang ibu itu datang kepada Rasulullah, kemudian meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong jadikan anakku ini sebagai pembantu. Kurang lebih begitulah kalau zaman sekarang, minta kepada Rasulullah sang ibu supaya Anas ini ikut ngabdi. Kalau di pondok itu biasanya santri dititipkan sama orang tuanya ke kiai untuk ngabdi pada Pak Kiai. Ini juga kurang lebih begitu, supaya menjadi pengabdinya Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian sahabat Anas mengabdi kepada Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia. Wa qad da'a lahu bil barakati fil mali wal umri wal aulad. Wa qad 'asha akthara min 100 sanatin wa sakana al-qusur wa tufi'a 'indahu min al-aulad wal ahfad 123 waladan wa bintan. Wa huwa alladhi saqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kubi wa qad waratha 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi tawfihi. Ini dahsyat ya. Jadi beliau ini, hidup beliau itu penuh dengan keberkahan. Berkah dari segi harta, berkah usia, berkah juga keturunan. Dikenal harta beliau melimpah, umur beliau panjang, dan umur beliau panjang ini digunakan semuanya untuk mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, termasuk diberikan keturunan yang sangat banyak sekali. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, kurang lebih ya, di antara keturunan beliau itu ada sekitar 123, baik itu putranya laki-laki maupun putra perempuan ya. Nah, yang laki-laki dan perempuan ya, anak cucu beliau itu kurang lebih sekitar 123. Luar biasa. Luar biasa. Termasuk orang yang terbiasa. Jadi beliau ini kalau Rasulullah minum, beliau mengambilkan minum dengan cangkir ya. Kemudian setelah Rasulullah minum,
sisa dari minum atau kemudian bergelas atau cangkir Rasulullah minum itu yang kemudian beliau pakai juga untuk dipakai untuk minum. Jadi apa namanya, kalau bahasa sekarang tabarruk lah ya, tabarrukan. Jadi dengan itu berharap mudah-mudahan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mewarisi sandalnya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah memiliki sandal, di mana kemudian sandal itu yang diwariskan kepada Sayyidina Anas. Sandal yang seringkali dipakai Rasulullah untuk berwudu. Ini warisan yang berharga yang kemudian didapatkan oleh Sayyidina Anas. Sifatuhu, ini diantara sifat-sifat beliau luar biasa adalah kana husnul ashar, husnul amal, sadiqal lisan, hafidhas sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutilu qiyamal lail wa yajma'u awlada wa lahu 'inda khatmil Qur'an wa yad'u lahum. Wa kana yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli lailatin yashaddu hubbihi wa ishtiyaqihi. Beliau ini dikenal sebagai seorang sahabat yang pergaulannya indah sekali. Jadi orangnya gaul, tetapi gaulnya itu gaul yang mengenakan, menyejukkan, menyenangkan bagi sahabat-sahabat yang lain. Kemudian perbuatannya juga sangat baik, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyinggung perasaan orang. Kemudian lisannya juga selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong. Ini sahabat Anas. Beliau juga orang yang sangat menjaga rahasia, ya, baik rahasianya Rasulullah, ya itu sangat dijaga sekali. Tidak mau misalnya suka membuka-buka sesuatu yang itu tidak perlu atau tidak penting untuk dibuka. Orang yang juga senang sekali bangun malam, ya, qiyamul lail, melaksanakan qiyamul lail panjang sekali. Beliau qiyamul lail. Dan salah satu kegemaran beliau itu seringkali mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya, keluarga dikumpulkan, kemudian berbarengan itu mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa seluruh putra-putrinya Anas bin Malik itu adalah hafidhul Quran, yang jumlahnya sampai sekian ratus, 123 itu. Dalam riwayat disebutkan seluruhnya itu hafidhul Quran, hafal Al-Quran. Kita punya anak dua saja, kadang-kadang cuma apa saja tidak hafal. Ini setelah 123 seluruhnya hafidhul Quran. Dan setelah menghafalkan Al-Quran, khatam Al-Quran, beliau kemudian berdoa kepada Allah, mendoakan untuk keberkahan anak-anak cucunya. Dan ketika Rasulullah sudah wafat, ya, yantaqilu ila fil a'la, ini setiap malam ini Sayyidina Anas itu ketika tidur itu senantiasa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dikarenakan apa? Dikarenakan saking cintanya beliau kepada Rasulullah dan saking rindunya beliau dengan Rasulullah, sehingga setiap malam itu mimpi bertemu Rasulullah. Kalau kita mimpi bertemu dengan siapa kira-kira? Malah ketemu dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Ini sahabat, ketika Rasulullah sudah tidak ada, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau termasuk salah satu sahabat yang riwayat hadisnya banyak sekali. Ini meriwayatkan 2286 hadis. Banyak sekali. Wafatuhu tuwfiya bil Basrah fi tsalitsah wa tis'ina hijriyatan wa dufina biha. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah dan juga dimakamkan di sana. Ini usianya sangat panjang, ya, sudah sampai ke melebihi dari 100 tahun, ya. Ada yang mengatakan 103, ada yang mengatakan 102 usia beliau, jadi lebih dari 100 tahun. Nah, hadirin rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh hadis ini bahwa di salah satu bentuk atau tanda kesempurnaan iman seseorang adalah di mana seseorang itu mampu, ya, menyukai sesuatu yang itu juga dicintai oleh saudaranya,
termasuk berarti adalah membenci sesuatu yang itu juga dibenci oleh saudaranya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini bukan diterjemahkan dengan mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, bukan seperti itu. Tetapi mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya itu juga dicintai oleh dirinya. Ya, contoh, di Makkah misalnya melaksanakan ibadah haji, kita senang untuk mencium Hajar Aswad, maka kita juga harus senang, juga harus cinta ketika ada kawan kita sesama muslim, saudara sesama muslim juga sama-sama ingin mencium Hajar Aswad. Jadi tidak boleh misalnya karena saya cinta mencium Hajar Aswad, ketika ada orang pengen mencium kita halang-halangi. Itu bukan tanda seseorang yang sempurna imannya. Kita tidak suka misalnya ketika saudara kita itu mendapatkan cacian. Karena kita tidak suka, maka kita jangan juga memperlakukan hal yang sama kepada saudara kita. Jadi makanya apa di sini disebutkan al-hubbu alladhi yasiru bil muslimi ila 'azmi darajat wa huwa an tuhibba al-khaira li ghairika kama tuhibbu li nafsika li anna al-muslimina ummatun wahidatun. Jadi yang dinamakan cinta, ya, cinta itu adalah misalnya begini. Anda mencintai kebaikan, ya, kebaikan untuk siapa? Kebaikan yang itu milik saudaramu. Nah, itu juga berarti engkau mencintai kebaikan itu juga untuk dirimu sendiri. Ya, sekarang bulan Ramadan misalnya, saudara kita, ya, tetangga kita terganggu misalnya ketika kita tadarus di masjid sampai jam 1 malam dengan speaker misalnya. Nah, berarti kita harus mengerti keadaan saudara kita, tetangga kita dengan cara apa? Kalau demikian, jangan mengumandangkan tadarusan Quran dengan speaker sampai jam 2, jam 3 malam. Kenapa? Itu mengganggu. Nah, jadi kita harus tahu, ya. Nah, ini sebenarnya yang menarik, saudara-saudaraku sekalian, ini bisa menjadi hadis yang juga menjadi landasan prinsip-prinsip toleransi di antara sesama kita. Jadi, sesuatu yang tidak kita sukai juga itu jangan sampai dilakukan sehingga itu kemudian tidak disukai juga oleh sahabat-sahabat kita sesama muslim. Nah, apa yang kemudian bisa kita ambil manfaat dari hadis ini? Yang pertama, min khisalil imani hubbul muslimin. Di antara pencapaian keimanan kita itu adalah mencintai saudara-saudara kita sesama muslim. Yang kedua, al-muslimu yudahhi min ajli sa'adati akhihi muslim. Jadi seorang muslim itu siap mengorbankan dirinya, ya, atau mengorbankan apapun demi apa? Demi kebahagiaan saudaranya sesama muslim. Kita siap untuk mengorbankan apapun, nah, demi untuk kebahagiaan saudara kita sesama muslim. Yang berikutnya, al-hubbu sirrus sa'adah. Cinta itu adalah rahasia kebahagiaan. Dan yang terakhir, jadi di antara tanda-tanda atau bentuk kesempurnaan iman seseorang adalah engkau membenci, ya, sesuatu yang apa? Yang itu juga dibenci oleh dirimu dan juga dibenci oleh saudaramu. Kita tidak suka misalnya ada saudara kita yang dipuji atau yang dihina, dilecehkan. Jadi pelecehan itu pasti tidak disukai oleh siapapun. Jadi sesuatu yang sama-sama dibenci. Jadi jangan sampai ini kita terjadi antara sesama saudara kita, saudara muslim. Maka kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah ini termasuk tanda-tanda sempurnanya iman kita. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum